Ferdy Sambo, mantan Jenderal Bintang 2 pembunuh sang ajudan Brigadir Yosua, selangkah lagi akan menjadi terpidana, bersiap menanti vonis hakim. Narasi teror terhadap putusan hakim menyeruak jelang sidang vonis. Mampukah majelis hakim memutus perkara seadil-adilnya? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa seumur hidup. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun. Dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Harapan keadilan masih ada walaupun hanya setitik saja. Kamu datang sama Mama. Mama nggak bisa berbuat apa-apa, sayang. Karenanya saya tidak boleh berhenti menantikan keadilan. Tuntutan Ferdy Sambo seumur hidup sebagai otak pembunuhan, menurut Anda itu sudah layak? Kalau penuntut umum mengatakan tidak ada faktor-faktor yang meringankan, seharusnya dia menuntut maksimum. Kalau maksimum ya pidana mati. Artinya bisa saja vonis dari Ferdy Sambo ini berbeda dengan tuntutan jaksa, lebih rendah atau lebih tinggi kalau Anda lihat? Saudara, selangkah lagi vonis terhadap Ferdy Sambo dan kawan-kawan dibacakan. Setelah melalui persidangan yang panjang selama 4 bulan, kini saatnya mendengar keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pembacaan duplik atau jawaban atas replik jaksa penuntut umum oleh masing-masing pengacara sudah dilakukan pada pekan lalu. Dan itu menjadi momen terakhir bagi para terdakwa untuk memberikan pembelaan atas dirinya. Namun alih-alih menyampaikan pembelaan, duplik yang dibacakan oleh pengacara Ferdy Sambo justru terkesan menyudutkan jaksa penuntut umum. Bahwa replik tersebut tampaknya lahir semata-mata dari rasa frustasi penuntut umum karena semua dalil tuntutannya terbantahkan, dan sialnya lagi di saat bersamaan tidak mempunyai bukti dan dalil yang cukup untuk menutupinya. Sementara itu, Roni Talapesi, pengacara Richard Eliezer, dalam dupliknya meminta majelis hakim untuk mengesampingkan replik dari jaksa penuntut umum. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh penuntut umum dalam replik haruslah dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum dan tidak memiliki argumentasi yuridis yang kuat. Namun saudara, mantan jaksa senior Jasman Panjaitan menyampaikan ada peluang hakim akan memberikan vonis yang berbeda dengan tuntutan jaksa. Bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Tuntutan jaksa masuk, dibebaskan oleh hakim bisa. Sering terjadi. Bisa. Namun ada nanti, itu juga nanti akan dibahas lagi. Misalnya katakanlah, Eliezer 12 tahun. Ternyata oleh hakim menjatuhkan hukuman percobaan misalnya, ya ini nanti akan dilaporkan kepada pimpinan, mohon petunjuk. Menurut matematikanya, normanya, aturan yang berlaku, jaksa itu harus banding. Hakim bahkan melakukan sidang di TKP. Para hakim mendatangi TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Kala itu saudara, Hakim Wahyu Imam Santoso menyebut bahwa kunjungannya kedua rumah Ferdy Sambo itu hanya peninjauan. Namun, apakah kemudian ini menjadi bagian dari proses hakim untuk meyakinkan dirinya dan juga mendapat kesimpulan atas kasus ini? Lalu saudara, bagaimana seorang hakim meyakinkan dirinya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dalam suatu perkara? Saya akan berbincang saudara bersama mantan Hakim Agung Joko Sarwoko. Ia adalah hakim yang sudah malang melintang menangani kasus-kasus besar di tanah air.
Saudara, keputusan hakim dinanti-nanti publik mengharapkan hakim memberikan vonis yang seadil-adilnya kepada 5 terdakwa, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Kuatma'ruf, dan juga Richard Eliezer. Dan saudara, yang juga paling diharapkan publik adalah keputusan nanti tidak terpengaruh oleh isu apapun yang muncul di luaran sana. Bagaimana saudara, hakim meyakinkan dirinya untuk bisa memberikan keputusan yang adil dalam sebuah perkara? Saya sudah bersama dengan mantan Hakim Agung Joko Sarwoko. Pak Joko, terima kasih sudah bersama Niluh. Ya, sama-sama. Ya. Pak Joko, Anda menangani banyak kasus besar. Sebut saja dalam kasus Munir, Anda waktu itu memutus Polikarpus. Polikarpus, ya. Anda juga menangani kasus Antasari Azhar. Antasari, tingkat PK, ya. Tingkat PK, betul. Kemudian juga di kasus Marsina, itu juga pernah Anda tangani, betul? Di pengadilan Surabaya waktu Surabaya, itu. Betul. Tahun 90-an. Ya. Itu adalah kasus-kasus yang menyita perhatian publik. Betul, ya. Tekanannya tentu besar. Bagaimana meyakinkan diri, bisa Anda ceritakan, untuk memberi vonis yang tepat waktu itu? Memang di dalam pemeriksaan suatu kasus perkara itu hakim dalam posisi yang harus netral, kan? Harus netral. Dalam arti kata bahwa ketika mulai memeriksa perkaranya itu modalnya adalah berkas perkara. Yaitu setelah dipelajari semua, kemudian dikonfirmasi melalui proses persidangan. Terkait dengan pembuktian, nanti hukum pembuktian ini yang paling krusial. Kemungkinan-kemungkinan itu memang bisa terjadi adanya tekanan dari publik, pendapat publik, dan ataupun tekanan-tekanan lain. Faktor-faktor di luar artinya, faktor luar. Bisa misalnya ada permintaan dari lembaga, dan kemudian lembaga itu melalui puncaknya lembaga peradilan misalnya, baru turun ke bawah misalnya. Itu mungkin terjadi, tapi menurut pengalaman saya tidak pernah terpengaruh itu. Saya artinya begitu selesai memeriksa perkara itu, saya sudah ada gambaran, saya sudah ada keyakinan. Jadi begitu ini terbukti. Sidang itu di akhir, kemudian kan kita tutup, memberi kesempatan pada jaksa untuk bacaan tuntutan, waktu 2 minggu. Nah, sebelum 2 minggu ini kita selesai itu, kita sudah punya catatan-catatan penting. Artinya sebelum tuntutan hakim itu sudah punya keyakinan? Sudah punya. Karena dia meriksa saksi semuanya, meriksa verifikasi alat-alat bukti semuanya. Jadi waktu Anda memutus kasus-kasus tersebut, meskipun itu jadi sorotan publik, Anda tidak merasa tertekan oleh Saya tidak peduli, saya. Kalau melihat di kasus Ferdi Sambo yang berjalan kurang lebih 4 bulan persidangannya ini, Pak Joko, cara mereka memimpin persidangan kala itu, memeriksa saksi, Anda melihat hakim ini sudah cukup yakin atau masih ragu-ragu? Terhadap hal-hal tertentu, misalnya kan kita bisa membaca pada saat pemeriksaan saksi. Ada kemarahan yang muncul, ada suara nada yang begitu tinggi. Ada yang nada tinggi. Jawaban saudara berubah-ubah. Ada apa? Seberapa sering saudara Ferdi Sambo tinggal di Saguling? Nanti kami panggil saksi-saksi lain, kalau keterangan saudara berubah, saya perintahkan jaksa penuntut umum untuk proses saudara. Kemudian ancaman yang dikeluarkan. Sebelum kamu memberikan keterangan, saya sudah tahu begitu, bahwa kamu tidak benar. Itu sebenarnya tidak boleh. Masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Sebenarnya kan tidak boleh hakim memberikan kesimpulan. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Mungkin maksudnya dia ingin merubah sikapnya, tapi tidak, caranya mestinya tidak begitu. Kalau saya dulu, saya kejar pertanyaan terus. Dia belum jawab, sudah saya kejar lagi. Akhirnya dapat itu yang saya perlukan. Ada juga bahasa hakim, saya tidak butuh pengakuan Anda. Saya selalu katakan, saya tidak butuhkan pengakuan. Tapi karena saudara di sini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Ya betul, kalau itu betul. Karena pengakuan terdakwa itu dalam alat bukti 184 KUHP tidak ada itu. Yang ada terakhir itu keterangan terdakwa. Artinya apa yang dikatakan oleh terdakwa, ada yang benar atau yang salah, tidak masalah, biarin aja. Tapi ketika hakim sampai mengeluarkan kalimat itu, artinya emosi dari seorang hakim. Emosi dan menurut saya ya jangan, itu tidak usah dikatakan. Hakim sampai melakukan sidang di tempat, datang ke TKP pembunuhan. Apakah itu menandakan ada rasa ragu dari hakim? Nah, itu untuk menambah keyakinan.
Untuk menambah Ya, seperti ketika saya menangani kasus Marsina. Itu saya juga melakukan pemeriksaan setempat di mana rambut Marsina dan alat-alat bukti lain itu yang diperiksa DNA-nya itu ada di ruangan itu. Kita buat berita acara ini untuk menambah keyakinan hakim. Kalau Anda melihat kasus Ferdi Sambo ini cukup rumit? Sebenarnya tidak rumit, tapi terlalu berbelit-belit dan terlalu panjang perjalanannya. Terlalu itu panjang. bisa mengacaukan berita acara sidang segala. Seperti replik, duplik. Wah, itu jadi panjang misalnya. Duplik 1000 sekian halaman. Nah, ya itu. Jadi pengacara kalau membuat sampai ribuan halaman itu, ya kita maklum karena dia kan dibayar. Dibayarnya untuk itu. Ini semua kan walaupun setebal segini kan ada eksekutif summary-nya. Itu aja yang dipelajari intinya apa gitu. Ada replik-duplik, ini kan hanya untuk melengkapi aja. Karena hakim sebenarnya dengan menutup persidangan itu dia sudah punya kesimpulan secara global. Jadi ketika sudah ada tuntutan sampai nota pembelaan sampai replik, kemungkinan besar tidak akan mempengaruhi hakim. Mempengaruhi tapi dalam pertimbangan nanti. Kan nanti akan diadu antara tuntutan, kemudian ada pembelaan, kemudian replik jaksa, kemudian duplik. Penasihat hukum kan begitu. Tuntutan Ferdi Sambo seumur hidup sebagai otak pembunuhan, menurut Anda itu sudah layak? Dan menariknya tidak ada hal yang meringankan. Pidana terhadap terdakwa seumur hidup. Harapan keadilan masih ada walaupun hanya setitik saja. Udah tuh sama mama nggak bisa berbuat apa-apa saya. Tuntutan Ferdi Sambo seumur hidup, menurut Anda itu sudah layak? Kalau maksimum ya pidana mati. Artinya bisa saja vonis dari Ferdi Sambo ini lebih rendah atau lebih tinggi? Tuntutan Ferdi Sambo seumur hidup sebagai otak pembunuhan, menurut Anda itu sudah layak? Dan menariknya tidak ada hal yang meringankan. Kalau penuntut umum mengatakan tidak ada faktor-faktor yang meringankan, seharusnya dia menuntut maksimum. Kalau maksimum ya pidana mati kan, 340 itu. Apa yang menurut Anda bisa memberatkan sampai bisa divonis? Begini, kalau ada perbedaan antara fakta-fakta hukum yang diungkapkan oleh penuntut umum dengan berita acara persidangan yang diperoleh oleh majelis hakim ketika memeriksa itu, maka hakim harus menggunakan berita acara persidangan. Artinya bisa saja mungkin vonis dari Ferdi Sambo ini berbeda dengan tuntutan jaksa, lebih rendah atau lebih tinggi kalau Anda lihat? Bisa karena hakim punya diskresi untuk menentukan itu. Ketika ada hal-hal yang meringankan, artinya vonis Ferdi Sambo bisa di bawah seumur hidup. Bisa jadi begitu, tapi juga sebaliknya bisa pidana mati. Bagaimana dengan 3 terdakwa yang didakwa dengan 340 tapi dituntutnya 8 tahun penjara, Putri, Riki, dan Kuat? Apakah hal itu akan membuat hakim jadi terpengaruh begitu dengan hal tersebut? Saya kira tidak, karena hakim harus punya pendapat sendiri. Kemudian putusan hakim ini selain harus sesuai dengan legal justice, juga dengan harus social justice. Itu artinya harus mendengarkan kehendak publik itu bagaimana sebenarnya, kan begitu. Menurut Anda, mungkinkah Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf ini bisa divonis oleh hakim jauh lebih tinggi dari tuntutan 8 tahun itu? Menurut saya bisa, karena kalau kita melihat struktur peristiwa pidana itu kan menurut terdakwa sendiri, para terdakwa itu kan bermula dari Magelang kan. Dengan sendirinya kalau mereka sendiri mengatakan begitu, kita lihat mengapa terjadi peristiwa pidana itu, titik awalnya itu dari mana. Kita runtut. Nah kan itu akhirnya kan dari Putri dan dari Kuat Ma'ruf. Sedangkan Riki Rizal kan memang mengawal dari Magelang ke Jakarta. Jadi sudah tahu, sudah ada perencanaan dari situ, sudah kelihatan. Semuanya 8 tahun semua ya itu, tiga-tiganya. Tiga-tiganya 8 tahun. Nah, istilah Jawanya jomplang. Jomplang itu artinya tidak seimbang. Ya. Harusnya kalau menurut KUHP itu pasal 55 itu hampir sama hukumannya. Harusnya. Dengan Ferdi Sambo? Harusnya ya. Tidak boleh terlalu jauh? Tidak boleh terlalu jauh mestinya. Itu yang jadi masalah ya. Satu lagi adalah Richard Eliezer. Ia adalah eksekutor.
Ya. Dan dia disematkan justice kolaborator oleh LPSK karena membuka terang kasus ini. Ya. Dia kemudian dituntut 12 tahun penjara. Jauh juga. Ya, kalau disandingkan dengan tuntutan Putri, Kuatma'ruf dan Ricky Rizal, itu seharusnya Eliezer ini ya sama, paling tidak sama lah. Sama-sama Jangan lebih 8 berat, tahun jangan misalnya. lebih berat ya. Tapi kalau alasan jaksa bahwa dialah yang melakukan penembakan, artinya dia menjadi eksekutor. Ya, dia eksekutor. Jadi posisi Barada Eliezer ini memang agak sulit. Jadi sebenarnya Eliezer ini sebagai alat sebenarnya. Ya. Tapi dia merupakan perbuatan yang secara langsung itu ada kaitannya dengan terbunuhnya si Yosua ya. Mudah-mudahan ya nanti bisa dipertimbangkan oleh hakim ya. Ketika ada terdakwa lain yang kemudian hanya 8 tahun, Itu harus dinaikkan. Mereka yang dinaikkan Ya. atau Eliezer diturunkan? Nah, kalau menurut saya lebih baik di bawahnya. Oke, pertimbangan. Tapi yang 3 ini karena dia ikut merencanakan kok. Jangan di bawah 10 tahun. Jangan di bawah 10 tahun menurut saya ya. Karena dia ikut merencanakan, artinya dia tahu ada rencana itu, dan dia walaupun satu menolak ketika disuruh menembak. Yang terbaru ini ada beberapa lembaga yang kemudian memberikan solidaritas ya terhadap Eliezer dengan memberikan dokumen amicus curiae Ya. agar kemudian hukuman Eliezer itu bisa lebih ringan. Seberapa besar dokumen ini itu akan bisa mengaruhi hakim? Ya, tidak ada salahnya hakim memperhatikan itu ya. Dan mempertimbangkannya. Kalau andai kata tidak diperhatikan oleh hakim pengadilan tingkat pertama, ajukan terus sampai tingkat kasasi. Amicus curiae ini bisa Ya, dibawa? amicus curiae terus ikut dalam proses perkara itu. Barangkali nanti ada hakim yang lebih memiliki kebijaksanaan yang tinggi, mungkin bisa mempengaruhi dan dikabulkan ya. Karena antara hakim tingkat pertama dan tingkat kasasi itu, kalau tingkat kasasi kan lebih terbuka pikirannya, harus broad minded ya. Kasus pembunuhannya sendiri banyak sekali isu-isu yang mengiringi proses peradilan terhadap Verdi Sambo. Apakah hal seperti itu memang rentan terjadi pada hakim? Untuk kasus ini saya kira memang rentan. Pertama, si Sambo itu kan anak buahnya banyak. Bahkan mungkin di antara penyidik yang melakukan proses penyidikan ini pun mungkin ada anak buahnya Sambo. Jadi dia tahu liku-likunya dia. Kemudian Sambo kan uangnya banyak. Nah, kemudian anak buahnya ini saya kira ada pion-pion yang memang berupaya bagaimana supaya bisa diringankan hukumannya. Nah, hal seperti ini sebenarnya kan merugikan pada lembaga kepolisian sendiri. Nah, mudah-mudahan ya tidak ada itu, tapi itu tetap jadi ada keraguan. tantangan besar bagi Ya, bagi hakim. dan juga bagi peradilan kita. Betul, kalau Anda betul, lihat. ya. Mudah-mudahan mereka tahan terhadap goncangan kalau memang betul ada itu. Itu misalnya ada panitera pengganti atau siapa yang jadi pintu masuk misalnya dari orang-orang yang ngaku disuruh oleh Sambo atau orang lain, mungkin yang ngurus orang lain bukan atas nama Sambo, bisa itu. Artinya banyak sekali sebenarnya celah. Ya bisa celah. Ya. Dan disinilah integritas hakim diuji. Ya, kalau tidak bisa orangnya melalui anaknya, keluarganya. Artinya bahwa tekanan pada hakim dari berbagai pihak itu sangat nyata ada. Nyata ada. Oke, tapi Ya. Anda sepakat kalau dibilang kasus Verdi Sambo ini adalah ujian sistem peradilan Indonesia? Menurut saya enggak, karena begini, sistem peradilan pidana itu kan sudah mengalami ujian. Selama hakim itu masih duduk di tengah dan memutus perkaranya sesuai dengan sumbernya, yaitu berkas perkara dan berita acara persidangan yang diperoleh saat proses itu, saya kira tidak usah takut. Kalau mau dibebaskan, kalau memang tidak terbukti dibebaskan, kalau terbukti dihukum. Ya kalau memang memungkinkan dihukum maksimum, kan begitu.
Yang penting dia bersih. Yakin dan semua berlandas pada kejujuran dan fakta itu ya betul. yang ada dalam persidangan. Ya, sebab kalau yang diajukan dalam tuntutan jaksa atau pledoi dari penasihat hukum itu pasti sesuai dengan versi dia. Ada 3 muara di sini. Ini 3 muara ini nanti semuanya ketemu dalam putusan, kan begitu. Tapi Anda yakin pada 3 hakim yang menangani kasus Ferdi Sambo, Pak Joko? Saya kenal sama ketua majelisnya, yang 2 itu saya tidak begitu kenal mukanya. Kalau ketua majelisnya itu kan sudah 6 kali jadi ketua pengadilan. Tapi kita percayakan sekali lagi ya, bahwa hakim akan mengambil keputusan yang tepat dan seadil-adilnya dalam perkara ini. Seharusnya begitu ya. Baik. Ya. Pak Joko Sarwoko, terima kasih sudah bersama Niluh berbagi pandangan dan informasi. Sehat selalu Pak Joko. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Apa keuntungannya bagi Mbak Fitri untuk mendukung Eliezer? Kalau bagi saya sih emang nggak ada keuntungan apa-apa, cuma lebih kayak respect sama kejujurannya. Maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat Mama sedih. Saudara, dalam persidangan yang menghadirkan terdakwa Richard Eliezer selalu ada simpatisan yang datang memberikan dukungan. Dukungan mereka ini juga terlihat begitu total. Salah satunya yang menjadi pendukung Richard Eliezer yang juga hadir dalam setiap persidangan itu adalah yang memberi atau menamakan dirinya sebagai Eliezer Angels. Sudah hadir bersama dengan saya ada Mary Chan dan juga Mbak Fitri dari Eliezer Angels. Apa kabar Mbak Mary dan juga Mbak Fitri? Baik. Oke, jadi ini udah ada ininya ya, apa? Kaosnya ya, Eliezer Angels. We stand for Icat till finish. Iya. Jadi ini selain kaos ini juga ada tas juga dibuat. Iya, ada bikin tas juga. Ini dukungan juga. Terus ada topi juga ya? Iya, ada topinya. Oke. Save Baradae. Ya kan? Iya. Nah, Eliezer Angels ini tuh semacam komunitas yang kemudian ada anggotanya atau gimana sih? Enggak, jadi Eliezer Angels itu pertama saya yang bikin, saya desain. Saya kan mau menunjukkan ini loh orang-orang yang mendukung Icat gitu. Jadi kayak identitas diri gitu kan. Nah, kebetulan ada ketemu beberapa teman yang ada di PN, saya tanya mau ikutan nggak bikin gitu kan. Kalau saya kan lucu kalau saya pakai sendiri kan. Nah, ada 3 orang teman yang awal aku kenal di sana, mereka mau. Dari situ kemudian kita kan ada foto sama Bang Roni gitu kan. Terus aku posting gitu, orang-orang melihat dan mereka mau membeli juga. Ada berapa banyak yang kemudian biasa kalian temuin dan akhirnya sama-sama begitu mendukung Eliezer ini? Banyak ya, mungkin hampir 100 orang kali ya. Iya. Itu berinteraksi langsung dalam persidangan atau media sosial? Kalau yang sosial, kalau di sosmed mah banyak Mbak, ada puluhan ribu. Kenapa awalnya itu sampai Mbak Mary ini begitu total mendukung Eliezer? Apa yang dilihat oleh Mbak Mary? Jadi pertama kali itu saya melihat dia ketika pelimpahan dokumen dia ke kejaksaan itu. Jadi waktu itu pertama kali dia hadir ditampilkan di muka umum, saya kan melihat anak ini kasihan sekali mukanya karena kan dia belum tahu ya tanggapan masyarakat apakah dia akan dihakimin atau gimana. Kemudian saya pikir saya pengen datang ke PN sekali untuk datang mendukung dia secara fisik. Itu sidang pertama waktu itu ya? Sidang keempat aku datang. Oh, sidang keempatnya. Setelah sidang keempat, ya. Karena kan awalnya nggak tahu kalau kita boleh ke PN. Oh, oke. Kemudian aku datang, terus pertama dari berempati, kemudian melihat dia anak ini dia mencoba untuk jujur. Jadi setiap minggu kita datang. Oke. Nah, kalau Mbak Fitri bagaimana? Kalau saya emang dari awal ngikutin kasusnya. Terus pertama sih lebih ini ke keluarga Bang Yos gitu kan. Terus lama-lama setelah Eliezer berusaha jujur, nah lebih respect lagi ke Barada Eliezer gitu. Tapi Mbak Fitri juga biasa datang ke pengadilan? Kebetulan saya datang ke pengadilan tuh karena kerja kan gitu. Jadi kemarin bulan 12 mulai datang. Mbak Fitri ini kan kerja ya, tapi kemudian hadir dalam persidangan. Apa tidak merasa buang-buang waktu, misalnya buang-buang energi melakukan semua ini untuk Richard Eliezer? Kalau saya rasa sih enggak, karena emang pengen banget ngedukung Icat tuh langsung gitu, enggak hanya lewat media sosial. Oke. Apa keuntungannya
bagi Mbak Fitri untuk mendukung Eliezer? Kalau bagi saya sih emang nggak ada keuntungan apa-apa, cuma lebih kayak respect sama kejujurannya gitu. Kalau Mbak Mary, apa dirasa untungnya mendukung Richard Eliezer? Kita tuh memperjuangkan keadilan. Semoga ya Icat tuh bisa jadi kayak pembuka jalan gitu loh, bahwa di Indonesia tuh masih ada keadilan. Bagaimana nih melihat tuntutan jaksa 12 tahun ke Icat? Kita berdoa saja hakim itu sebagai wakil Tuhan ya, bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya buat Icat. Oke, yang adil itu yang gimana? Kalau menurut saya ya jangan sampai 12 tahun gitu kan, ya jangan lebih dari 3 tahun lah, kalaupun sampai harus dihukum gitu loh. Oke, jadi harus lebih rendah dari yang lainnya. Harus dong, kan dia JC, Justice Collaborator, dia berjuang keras loh untuk jujur loh, dan dia bersemangat sekali gitu loh. Kenapa seolah-olah tidak dihargain gitu ketika tuntutan gitu kan. Kalau ke persidangan begitu sempat misalnya selain beri dukungan ada yang mungkin sempat coba untuk ngobrol dengan Richard? Oh enggak, karena Richard itu kan dia terdakwa. Tapi kalau misalnya dengan pengacaranya, apa yang biasa teman-teman sampaikan gitu ke pengacara? Ya Bang, semangat ya gitu. Jadi semua pengacaranya juga ada kenal kita, karena kita sering datang. Jadi dukungan paling nyata yang teman-teman berikan kepada Richard Eliezer, apa sih itu? Selain datang ke persidangan ya, misalnya kayak ya minta dukungan doa dari teman-teman. Setiap kayak saya live kan itu kan rata-rata pendukungnya Icat. Jadi follower saya itu ya 98% deh followersnya Icat gitu aku bilang. Jadi mereka biasanya ngikutin kita gitu loh. Misalnya kita bilang ya minta doanya ya, doain Icat kayak gitulah. Kalau misalnya nih nanti vonis sudah diberikan oleh hakim, ternyata sesuai dengan tuntutan jaksa, atau mungkin tetap lebih tinggi dari Putri, dari Ricky ataupun juga Kuat Ma'ruf, bagaimana? Kita lihat nanti lah gitu loh, maksudnya apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi kita juga nggak berani sembarangan bertindak gitu loh, maksudnya yang kalian akan tetap bersama dengan Icat, mendukung Icat apapun vonis dari hakim pasti, nanti. Pasti. Kita tuh dukung Icat nggak cuma saat ini aja, sampai kapanpun kalau bisa kita dukung anak ini gitu. Nah, kalian yakin bahwa Richard Eliezer ini berkata jujur dalam selama persidangan, karena kan banyak hal yang kemudian dibantah-bantah begitu oleh jadi Sambo atau Putri. Jadi yang mengatakan dia jujur apa enggak kan bukan hanya orang biasa. Ada ahli psikolog forensik gitu kan ada tes poligraf segala macam gitu. Kita melihat latar belakang Icat dan lawannya juga ngeri gitu loh Mbak sebenarnya gitu kan. Jadi kita berjuang bersama-sama orang kecil gitu. Icat kan orang yang nggak punya apa-apa sebenarnya. Jadi dukungan ini selain menjadi penyemangat, tapi juga nantinya ini harus dikawal karena nantinya akan menjadi pembelajaran untuk kedepannya gitu. Iya. Kalau misalnya nanti vonis sudah terjadi, proses hukuman dijalankan begitu, mau dikemanakan nanti komunitas ini? Berharapnya kedepannya ya kita bisa membantu untuk kayak hal-hal yang tadinya masyarakat nggak tahu gitu loh, bahwa orang bisa loh meminta perlindungan kayak gitu. Jadi ada edukasinya? Iya, ada edukasi gitu kan. Dan kedepannya apakah tidak hanya berhenti di Icat, misalnya ketika ada kasus-kasus besar atau kasus-kasus yang seperti kasus ini melibatkan orang-orang kecil, Mbak Mary atau Mbak Fitri akan ikut memberikan dukungan semacam ini? Kita belum tahu ya Mbak ya, karena kan ini kan dimulai dari empati. Tapi ya semoga kita nih orang awam ini bisa membantu juga untuk hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi kita bisa berharap mendukung orang-orang yang juga mencari keadilan. Iya. Jadi terakhir, berharapnya apa ke vonis hakim nanti terhadap Richard Eliezer? Mungkin Mbak Fitri dulu. Kalau saya sih berharapnya bebas. Ya, Mary? Saya berharapnya bebas, tapi kalaupun sampai harus dihukum, jangan lebih dari 3 tahun. Oke. Baik, Mbak Mary Chen dan juga Mbak Fitri, terima kasih sudah berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu, tetap semangat ya. Iya, semangat. Torang dan Icat. Baik. Iya. Ini suatu hal yang sangat tidak akan mungkin anak-anak saya ini Ferdi Sambo berbuat kalau nggak ada sebab akibat loh. Saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya tepat di hari pernikahan kami yang ke-22. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Majelis Hakim akan mengambil putusan yaitu pada tanggal 13 Februari. Saudara, Ferdi Sambo akan menghadapi vonis hakim pada pekan depan. Doa dipanjatkan, harapan digantungkan, dan dukungan keluarga juga terus mengalir pada Ferdi Sambo. Salah satunya datang dari paman Ferdi Sambo, Amsal Sampe Tondo, yang juga sempat hadir dalam beberapa persidangan Ferdi Sambo.
Saya sudah bersama dengan Amsal Sampetondo saat ini. Pak Amsal, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu. Mbak Niluh. Baik. Pak Amsal, Anda ini pernah datang dalam persidangan kasus Verdi Sambo. Anda berbincang juga dengan Verdi Sambo? Tidak sempat, karena begitu cepat kami tidak bisa berbincang, hanya selo aja memberi dukungan moral selama persidangan. Adakah dari pihak keluarga sempat mengunjungi Verdi Sambo di tahanan misalnya? Yang sering ke sana itu adalah mamanya beserta saudara, dan anak saya juga sering ke sana untuk berkunjung di Makobrimob. Nah, ada hal-hal yang disampaikan mungkin Verdi Sambo kepada keluarga? Ya hanya berdoa saja semua itu. Mudah-mudahan dalam persidangan itu berjalan lancar dan berimbang. Oke, lancar dan berimbang. Jadi selama proses berlangsung kasus ini mencuat ke publik, tidak pernah bicara kepada keluarga soal perasaannya, soal apa yang kemudian ia pikirkan gitu Pak Amsal? Ini kan berbicara hanya tinggal dukungan doa, dan kita diberikan kuat, keluarga kuat, kuat semua. Oke. Mama kuat, om, tante kuat. Melihat ini dan menghadapi ini. Keluarga juga hampir tidak pernah ya berbicara kepada media setelah kasus ini muncul. Tapi Anda kemudian berkenan untuk bicara dengan kami di program Niluh. Jadi apa yang membuat kemudian pihak keluarga setelah sekian lama diam mau bicara kemudian pada media, Pak Amsal? Iya, pada waktu aku bicara di media di kantor pengadilan Jakarta Selatan, ya sebatas memberikan doa dan dukungan kepada Verdi Sambo dan Dwi Chandra. Kalau keluarga sendiri, dari pihak keluarga bagaimana melihat kasus yang bergulir ini? Saya juga akan berbicara selaku orang tua, karena bapaknya aku sudah tidak ada dan saya paman langsung. Dari pihak jaksa penuntut maupun dari hakim, ya mohon agar supaya dalam putusan nanti itu berimbanglah mengambil suatu keputusan, karena begitu besar PC sudah korban, kemudian dibully, kemudian begitu gelombang besar masuk ke bagaimana perasaan seorang Verdi Sambo dan seorang putri mencaci, fitnah dan segala macam. Ini yang menjadi pertimbangan. Oke, itu harus jadi pertimbangan begitu ya Pak Amsal, yang Anda melihat? Hanya satu, ya. Saya minta dalam pertimbangan baik jaksa penuntut umum maupun hakim bahwa mari kita mengambil pada diri sendiri. Kalau istri saya, istri saudara, istri kita dibuat seperti itu, apakah tidak ada tindakan secara emosional, secara manusiawi? Apalagi Mbak, kami ini orang Sulsel. Itu adalah syirik. Lebih harkat dan martabat saya korbankan demi keluarga saya. Artinya ada pertanggungjawaban juga yang harus diambil oleh Verdi Sambo karena ada yang meninggal dunia, ada yang mati di situ, yaitu Yosua. Dan asas keadilan yang bagaimana yang menurut Anda layak didapatkan oleh Verdi Sambo ketika vonis nanti dibacakan oleh hakim? Nah, ini saya sudah katakan tadi, ini ada hukum sebab akibat. Tidak akan mungkin kucing saja di rumah kita tidak berani nembak loh, atau anjing atau ayam. Untuk apa? Tapi karena begitu teriris, Verdi Sambo ini dipertaruhkan sehingga terjadi. Sebenarnya nggak ada. Siapa yang mau niat membunuh? Nggak ada. Kalau seumur hidup itu layak atau tidak untuk Verdi Sambo, Pak? Berlebihan sepertinya. Oke, Verdi Sambo dengan seumur hidupnya, sementara tuntutan pada Putri Chandrawati, istrinya itu 8 tahun. Bagaimana Anda melihat itu? Kok yang korban dihukum 8 tahun, yang tidak pantas lah Mbak. Yang pantas menurut Anda? Berikanlah keringanan, karena ini kan tidak akan mungkin perbuatan-perbuatan begitu dilakukan tanpa ada hal yang harkat dan martabat seorang Verdi Sambo itu. Selain kasus pembunuhannya sendiri, ada banyak kemudian informasi yang beredar soal sosok Verdi Sambo yang disebut memiliki kekuatan besar, memiliki pengaruh besar, bahkan yang terbaru ada lobby-lobby yang dilakukan oleh orang-orang dekatnya misalnya terkait dengan vonis. Banyak publik jadi ingin tahu begitu, apakah memang sosok Verdi Sambo ini orangnya punya jiwa seperti itu, atau orangnya memang punya kekuatan yang seperti itu, sepengetahuan Anda sebagai paman kandungnya? Yang ngomong itu siapa? Tanya yang bersangkutan, jangan tanya saya juga tidak tahu. Tanya yang bicara soal itu. Tapi yang Anda kenal karakter seorang Verdi Sambo itu bagaimana? Dan anak manis, anak papa, anak mama itu Verdi Sambo, Mbak. Mengabdi dan sayang sama orang tua itu pada saat dia perwira di polisi. Saya lihat, saya amati, paling cinta dan paling setia. Setelah ia menjadi Kadif Propam, Anda juga masih terus punya komunikasi dengan Verdi Sambo?
Kadang tapi tidak sering, tapi kadang komunikasi lewat telepon. Perhatian sebetulnya jiwa dan karakter Ferdy Sambo itu orang sangat cinta keluarga, hanya karena mungkin kesibukan. Kita maklumi, ya Mbak ya. Seorang jenderal, kadif atau pada waktu itu Dirpidum kan kesibukannya banyak sehingga mungkin kurang komunikasi dengan keluarga dan kepada rumpun Toraja atau Sulsel. Apakah nanti pada saat vonis Anda akan datang ke Jakarta untuk menyaksikan langsung sidangnya? Bila Tuhan berkehendak, saya akan hadir. Dan semua keluarga besar mengharapkan Ferdy Sambo mendapat keringanan dari tuntutan jaksa? Iya Mbak, pasti kami mohon dengan sangat mohon. Jangan terlalu berat. Apalagi selama menjalani proses sampai hari ini, begitu besar penderitaan yang dialami oleh Ferdy Sambo maupun PC. Kita juga pikirkan jasa-jasa Ferdy Sambo selama menjadi Polri. Itu kan sebagai pertimbangan juga. Baik, Amsal Sampetondo, paman dari Ferdy Sambo. Terima kasih sudah bersama dengan Niluh. Sehat selalu, Pak Amsal. Terima kasih, sehat semuanya. Ilmunya hakim tuh banyak. Hakim tuh punya pengalaman debat-debat kayak gitu tuh sudah makanan sehari-hari sehingga dia tidak akan terpengaruh. Saudara, vonis hakim akan dijatuhkan ke Ferdy Sambo dan kawan-kawan pada pekan depan. Dan kami mencatat di mana vonis maksimal dijatuhkan. Dan juga saudara, tuntutan jaksa bukanlah akhir vonis sesungguhnya. Berikut liputannya untuk Anda. Pidana terhadap terdakwa seumur hidup. Harapan keadilan masih ada walaupun hanya setitik saja. Udah tuh sama mama nggak bisa berbuat apa-apa saya. Tuntutan Ferdy Sambo seumur hidup menurut Anda itu sudah layak? Kalau maksimum ya pidana mati. Artinya bisa saja vonis dari Ferdy Sambo ini lebih rendah atau lebih tinggi? Kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua memasuki babak akhir. Nasib para terdakwa ditentukan pekan depan. Vonis hakim pertama kali akan dijatuhkan pada Ferdy Sambo 13 Februari. Sambo dituntut penjara seumur hidup oleh jaksa karena terbukti menjadi otak pembunuhan berencana Yosua. Setelah itu, Putri Chandrawati, istri Sambo, juga akan menerima vonis di hari yang sama. Putri dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa karena terbukti mengetahui rencana pembunuhan Yosua. Keesokan harinya, 14 Februari, Ricky, Rizal, dan Kuat Ma'ruf akan menerima vonis hakim. Sama seperti Putri, Ricky dan Kuat juga dituntut 8 tahun penjara. Terdakwa kelima Richard Eliezer akan menerima vonis hakim terakhir 15 Februari. Meski berstatus justice kolaborator atau orang yang bekerja sama dengan penegak hukum mengungkap kebenaran, namun Eliezer dituntut 12 tahun penjara karena terbukti menembak Yosua. Bagaimanakah vonis hakim nantinya terhadap kelima terdakwa ini? Akankah segala pembelaan yang disampaikan para terdakwa bisa menggugah nurani majelis hakim? Maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat Mama sedih harus melihat saya di sini. Saya tahu Mama sedih, tapi saya tahu Mama bangga saya berjuang untuk terus menjalankan perkataan Mama, menjadi anak yang baik dan jujur. Yosua melakukan perbuatan keji terhadap saya. Dia melakukan kekerasan seksual, menganiaya dan mengancam, membunuh. Bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai. Majelis hakim yang mulia, pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal maupun Richard Eliezer di Saguling, sama sekali tidak ada rencana maupun niat yang saya sampaikan untuk membunuh Yosua, sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang hanya bersandar pada keterangan terdakwa Richard Eliezer. Jika berkaca pada kasus terdahulu, ada beberapa kasus yang menghasilkan vonis di luar dugaan. Prita Mulyasari mengeluhkan pelayanan di sebuah rumah sakit internasional di Tangerang, Banten. Namun Prita malah dituduh lakukan pencemaran nama baik. Prita tersangkut masalah hukum dan sempat mendekam di penjara selama sebulan, lalu dibebaskan dengan status tahanan kota.
namun jaksa melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah 4 tahun menjalani proses hukum, Prita akhirnya dinyatakan bebas murni oleh Mahkamah Agung. Antasari Azhar, mantan Ketua KPK 2007-2009. Antasari dinyatakan bersalah dan terbukti lakukan pembunuhan terhadap bos PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasrudi Zulkarnain. Kasus ini menjadi perhatian besar saat itu. Publik menganggap ini adalah upaya kriminalisasi KPK. Antasari dituntut pidana mati oleh jaksa penuntut umum, namun hakim memvonis Antasari 18 tahun penjara. Antasari bebas setelah menjalani 7 tahun masa tahanan. Teranyar, kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang nasabah Koperasi Simpan Pinjam KSP Indosuria. Kasus kerugian ditaksir mencapai 106 triliun rupiah. Pemilik KSP, Henry Surya, dituntut 20 tahun penjara. Henry juga diwajibkan mengembalikan uang nasabah. Namun, yang terjadi, Henry divonis bebas. Akankah majelis hakim kasus pembunuhan Yosua memberikan vonis mengejutkan? Nanti kan hakim juga, ilmunya hakim tuh banyak. Hakim tuh punya pengalaman debat-debat kayak gitu tuh sudah makanan sehari-hari, sehingga dia tidak akan terpengaruh oleh tipuan-tipuan perdebatan yang faktanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu hakim yang saya lihat. Saya tahu hakimnya kenal. Jaminan independensi hakim dipertaruhkan, yang pasti vonis yang adil dinanti. Vonis hakim penanda akhir peradilan Sambo. Vonis yang sejalan dengan asas keadilan diharapkan. Kuncinya ada di tangan hakim. Keyakinan dan kebijaksanaan harus tersemat pada diri mereka. Karena segala keputusannya tak sekadar bertanggung jawab pada hukum atau pencari keadilan, namun juga pada Tuhan yang Maha Esa, Sang Pemilik kehidupan. Saya, Nilu Puspa, sampai jumpa.